2018 yang berjudul Makna Kecantikan dalam Iklan Citra Sakura Fairy versi Febera Stanley. Yang kedua ada penelitian dari Rezania Mediata tahun 2016 yang berjudul Analisis Semiotika Wanita Muslimah pada iklan sampo sunscreen Clean and Clear versi Loading Cynthia Bella. Yang ketiga ada penelitian dari Sri Wahyuli tahun 2021 yang berjudul Makna Kecantikan dalam Iklan Nivea Extra Wide Radiance dan Smooth Body Serum versi Julia Estelle. Baik, selanjutnya saya menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce ini dikenal dengan model triadik dan konsep trikotominya yang terdiri dari berikut ini. Yang pertama ada representment, yaitu bentuk yang diterima oleh tanda atau berfungsi sebagai tanda. Representment ini kadang diistilahkan juga menjadi sim. Yang kedua ada interpretan, lebih menunjukkan kepada makna dari tanda tersebut. Yang ketiga objek, lebih menunjukkan pada sesuatu yang merujuk pada tanda. Biasanya berupa pemikiran yang ada pada otak manusia, dapat juga berupa sesuatu yang nyata di luar tanda. Model triadik dari Peirce ini juga sering disebut sebagai triangle meaning semiotic atau dikenal dengan teori segitiga makna, yang dijelaskan secara sederhana namun tanda juga menciptakan sesuatu di benak manusia yang tanda pertama. Selanjutnya berdasarkan dari objek, Peirce membagi tiga tanda yang menjadi yang pertama ada icon, yaitu tanda yang menyerupai atau mewakili dari suatu tanda yang menggunakan kesamaan atau ciri-ciri yang sama. Yang kedua ada indeks, yaitu tanda yang sifatnya tergantung pada keberadaan denotasi atau makna yang sebenarnya. Terdapat ada tiga jenis indeks, yaitu indeks ruang yang mengacu pada lokasi atau ruang suatu benda, makhluk dan peristiwa dan hubungannya dengan pengguna tanda. Contoh anak panah bisa diartikan dengan menunjukkan ke arah sana atau ke arah sini. Selanjutnya indeks temporal. Indeks ini saling menghubungkan benda-benda dari segi waktu, grafik waktu dengan keterangan sebelum dan sesudah. Selanjutnya indeks persona. Indeks ini saling menghubungkan pihak-pihak yang ambil bagian dalam sebuah situasi, seperti kata ganti orang, saya, kami, beliau. Yang ketiga simbol, yaitu suatu tanda yang ditentukan oleh suatu peraturan yang berlaku umum akan ditentukan oleh suatu kesepakatan bersama. Simbol merupakan jenis yang bersifat arbiter atau konvensional. Contohnya, selanjutnya kecantikan menjadi penting bagi kaum wanita saat ini. Tampil cantik untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam setiap aktivitasnya. Kecantikan selalu dikaitkan dengan hal-hal kebahagiaan, kebenaran, kebaikan, dan sifat positif. Dengan penekanan utama pada wajah, keindahan dan kecantikan adalah sinonim dari wanita. Selanjutnya model kerangka berpikir yang saya pakai adalah menggunakan video TikTok makeup Sasania dengan menganalisis besar kecantikannya menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce, yaitu dibagi menjadi tiga, yaitu ada scene itu adalah tanda, yang kedua adalah objek itu adalah makna dari tanda tersebut, yang ketiga interpretan itu adalah hasil dari makna yang kita pahami dan menghasilkan pesan kecantikan dalam konten TikTok Sasania. Selanjutnya bab 3 metode penelitian. Yang pertama pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Data yang dibutuhkan kemudian dikelompokkan menjadi lebih spesifik. Selanjutnya objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah adegan atau beberapa scene dalam video makeup Sasania yang sudah diseleksi. Penulis mengambil beberapa scene yang menggambarkan tanda atau simbol yang memiliki makna yang tersirat dan diungkapkan baik secara verbal maupun non-verbal. Selanjutnya sumber data. Yang pertama data primer. Data primer yaitu data pokok yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori Charles Sanders Peirce, yaitu sebuah proses semiosis. Dalam penelitian ini data primernya adalah pilihan scene pada video makeup yang berjudul Get Ready With Me. Yang kedua data sekunder. Data sekunder adalah data yang membantu atau mendukung data primer. Data sekunder pada penelitian ini adalah dokumen, jurnal, buku ataupun literatur lainnya. Selanjutnya ada teknik penelitian data. Yang pertama observasi. Observasi dapat dikatakan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terkait dengan permasalahan yang terlihat pada objek penelitian. Dalam hal ini penelitian melakukan observasi dengan mengamati video makeup Sasania di akun TikToknya, sehingga menghasilkan
simbol kecantikan dengan tujuan memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian. Selanjutnya 2, dokumentasi. Dokumentasi di sini merupakan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan video make-up-nya. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan menggali literatur yang berkaitan dengan teori yang mendukung penelitian. Kita berdua kan? Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama, reduksi data. Terdapat banyak data yang didapat setelah melakukan observasi, maka diperlukan reduksi data. Reduksi data adalah sesuatu kegiatan menyusun dan memilah berbagai informasi penting agar dipermudah melakukan pengumpulan data. Yang kedua, ada penyajian data. Setelah melakukan reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, menyajikan data biasanya berupa narasi singkat, bagan, flowchart, dan sebagainya, yang sifatnya masih sementara dan akan berubah saat ditemukan bukti yang kuat. Baik, itu saja presentasi saya. Sekian, saya kembalikan. Oh, saking gugupnya ya. Oh, seminar juga. Ya ampun, segitu soulmate-nya ya, sampai jadwalnya sama juga keluar. Masya Allah. Oke, Dina, saya rasanya baru ketemu di kelas ya. Kok tiba-tiba udah seminar ya? Time flies. Saya langsung aja, ini bukan pengujian, bukan sidang, jadi kamu santai aja. Ini koreksian sedikit di kata pengantar, nggak usah dibold-boldkan begitu nama-nama orang, ya. Terus nama ayang beb kok nggak dibold? Makanya tidak berlaku bold itu untuk nama-nama, ya biasa saja, tidak usah pakai bold. Kemudian numberingnya juga salah, ini penulisannya terlalu jarang. Nanti kamu perhatikan setnya ya, set di pembuatan skripsinya. Di daftar isi itu nggak spasi 2 begini, latar belakang sama fokus sama rumusan tuh satu-satu spasi, ya. Lihat nanti panduannya. Kemudian di latar belakang tuh kamu menyatakan kecantikan dan wanita adalah persatuan yang sebanding. KT siapa? Kata kamu kah? Karena kalimatnya terpotong gini. Setiap hari wanita diyakinkan oleh mitos kecantikan yang mendorong wanita menjadi pengagum kecantikan. Seperti bahasa puisi ini. Kecantikan dan wanita adalah persatuan yang sebanding. Sebanding. Iya kah Pak? Persatuan dan kesatu. Dilihat lagi ya, dari mana kamu kutip ini? Apakah dari si Prabasmoro? Lihat, nanti kamu ngutip puisi, syair. Kutip yang akademis, yang karya ilmiah ya. Jangan bahasa-bahasa yang puisi begini, jangan. Pancasila, Bu. Itulah. Kemudian di latar belakang juga berdasarkan dalam, pakai mendele belum ya? Sudah. Berdasarkan dalam kurung Aditya 2015, kan salah. Berdasarkan apa ini? Kalau misalnya kamu mau kutip media sosial merupakan bla 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 bla, dan di belakang Aditya 2015, oke. Nggak berdasarkan dalam buka kurung Aditya kan? Perhatikan lagi ini citasinya. Kemudian begitu juga di halaman 2. Awal kalimat di paragraf kedua langsung dalam kurung Rahmawati 2018. Nah, kan salah ini. Harusnya TikTok adalah bla 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 bla, di belakang Rahmawati 2018. Ya, citasinya masih agak kacau, kamu perhatikan lagi, diperbaiki. Kemudian di fokus itu enggak melulu kamu kutip dari si judul pindah ke fokus. Jadi fokus itu kamu mau fokusnya apa? Berarti kamu fokus tentang pesan kecantikan. Yang kedua, konten TikTok Sasa Zania. Ternyata tadi di belakang di data sekunder kamu menyebutkan hanya satu video saja. Benar? Yang mau diteliti? Dia judulnya Bu, izin menjawab ya Bu, Get Ready With Me, tapi itu ada beberapa video. Oh, berarti kamu difokus sampaikan itu. Karena kalau begini video make up dalam bayangan saya ya banyak sekali gitu. Padahal kan hanya fokus di mungkin satu bukan apa? Satu apa? Konten. Bukan. Per video gitu dia Bu.
Satu video yang mau di Seharusnya tiga video. Nah, cantumkan di situ judulnya kah atau berapa dalam kurung 3 video atau 3 konten. Jadi jelas, oh berarti ini cuman hanya 3 konten saja karena kamu semiotika. Semiotika ini kesannya kayaknya gampang padahal rumit. Karena bicara tanda per ini ya. coding Pergerakan. Nah, yang dalam konten itu banyak yang nanti akan kamu dapati. Jadi kan rumit. jadi intinya nggak satu. Kenapa nggak satu aja? Satu aja mungkin kan Satu sudah video berapa video? cukup Berapa menit? tebal. 4 menit. Ada berapa yang udah terobservasi? Ada 3. 3 skin dalam satu video. Dan dalam satu video, iya ada 3. Kurang Dalam satu video 3 scene, bukan. 4 menit. Kamu Scene mau yang mau meneliti satu konten, Iya. kontennya video. Video itu berapa durasinya? 4 menit. 4 menit. Jadi ada 3 video. Bukan 3 Bukan. scene dari satu video itu yang mau diambil. Jadi icon, index, dan presentasi. Iya. Oh gitu. Nah berarti itu difokus dijelasin ya. Jangan cuman video make up TikTok. Sasa ini yang berubah total itu ya wajahnya, bukan? Bukan. Yang mana? Coba makanya lihat di- makanya harusnya kamu masukin dia gambar akun TikToknya itu ada masuk Di latar dalam. belakang. Trailernya mana? Trailer. Saya pikir yang berubah jadi mancung itu yang kayak orang. Itu Lu Cinta Luna. Bukan, Bapak Cinta Luna pula. Kok nggak pakai baju dia? Ini berdosa kita nih. Oke, close. Terus kamu sampaikan, tadi ini udah gambaran saya yang lain. Jadi kamu sampaikan juga alasan milih dia karena apa? Dia beauty vlogger kah? Dia tuh berapa followersnya? Sudah berapa itu insight dalam apa TikTok nih ya? Nah itu logaritmanya tuh harus kamu sampaikan sehingga oh itu alasan di latar belakang kenapa kamu pilih dia. Karena apa tuh harus ada jelas uraiannya karena dia mungkin punya jutaan follower, yaitu kontennya memang sangat informatif. Nah itu sampaikan jelas detail di latar belakang. Saya tadi bayangannya udah yang itu aja tuh. Kemudian kalau dalam rumusan masalah, kalau pakai titik 2 berarti ada 1, 2, ada poinnya ada 1, ada 2. Ini karena cuma 1, tidak usah pakai sebagai berikut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis pesan kecantikan dalam, sebutlah semiotikanya. Ya. Tidak usah titik 2 gini, kalau titik 2 ada poin 1, 2-nya. Tuh ya, masukkannya. Manfaatnya kok cuman segini aja. Kan ada poinnya kalau manfaat praktis dan teoritis ya, Dina ya. Lalu kita lihat di penelitian terdahulu di tabel. Kan nggak enak nih dilihat nih pada halaman 10 kok kosong begini, cuma 1 kolom yang ada. Makanya caranya kamu kecilin fontnya ya supaya cantik dikit ini tampilannya. Atau kamu kecilkanlah sedikit diparafrasekan isinya sehingga nggak kosong begini yang satu halaman. Diapain? Dikecilin hurufnya aja. Nih. Oh, nggak dilewat. Ditidurkan aja. Di apa namanya? Landscape. Landscape. Nanti bentuknya gimana? Nah, tinggal yang putar lah yang baca, benar? Pernah ada. Apa nggak tahu yang punya mata yang baca? Bukan, maksudnya panduannya boleh di horizontal. Nggak tahu, nanti lo sama Bu Denia lah itu urusannya. Yang cantik ya. Pokoknya yang Kan cantik. judulnya cantik kan, jadi skripsinya cantik dong. Iya, yang rapi, istilahnya seperti kamu cantik. Lalu sedikit lagi sitasi ya, balik lagi ke sitasi. Terdapat 9 jenis semiotika, diantaranya adalah Sobur 2002 halaman 14. Nah ini kamu tentang sitasi tolong dilihat lagi di panduan seperti apa ya, halaman 14 tuh nggak gitu. Kalau kata sedangkan maupun itu jangan tiba-tiba di awal paragraf. 1
sambung tuh kayak kalimat di paragraf terakhir tuh Dina. Sedangkan tuh kamu jadikan paragraf awal, naikin aja ke atas. Orang kita masih mau cerita tentang di atas kan, nah, jangan tiba-tiba kamu enter kok tiba-tiba sedangkan di awal paragraf ya, itu masih nyambung ke atas. Ini ada saya tandai untuk miring-miringnya tuh masih banyak yang belum miring untuk bahasa asing. Poin bullet numbering dalam karya ilmiah tidak pakai kurung, 1 titik A titik, tidak A dikurung gini enggak ya. Ini koreksian nanti kamu perbaiki lagi. Terus yang saya tahu panduan referensi itu minimal 10 tahun, berarti 2014 minimal. Nih kamu masih ada yang 2010. Terus Nanti tip dosennya loh. citasi punya Bu Denia. Oh, punya saya ada semiotika. Tentang kecantikan dia. Ting ting ting. Oh enggak, semiotika tentang pesan dakwah. Tapi pokoknya semiotika. Bisa kamu kutip dikit ya. Nyambung pesan dakwah dengan apa nih? Enggak, Kita semiotikanya, Pak. Kecantikannya tidak nyambung. Semiotika di video saya aja. Nah, Bu Denia juga ada. Mbak. Punya dosen ada, punya alumni ada juga ya. Punya semiotika kecantikan. Kecantikan belum. Bapak nggak punya kecantikan. Ada di rumah. Halaman 22 juga salah. Tiba-tiba Nugroho Aji di awal kalimat. Ya, Siapa tuh dia? buku Nggak sih. ada referensi tahun. Ada, cuman langsung begini. Harusnya kan misalnya dalam Nugroho boleh lah. Ya, ini langsung dalam kurung. Ini di kerangka berpikir fontnya tuh beda kayaknya Dina. Kayaknya bukan Times New Roman. Times New Roman kah? Kayaknya kelihatannya berbeza. Pokoknya disesuaikan ya. Sin. Skene tulisannya, bacanya sin, tulisannya mirip. Ya. Scene tulisannya. Nah, miring kan bahasa asing. Nah, daftar pustaka antara satu judul dengan judul yang lainnya satu spasinya. Tapi coba buka daftar pustaka si Aditya itu bla 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 pada komunitas. Nah, itu dia satu spasi, itu satu judul. Tapi antara Aditya sama Alima 1,5 dengan si Alima. Paham? Oke, sudah dari saya itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Cindeni. Oke, terima kasih Bu Ucut Andina Ersos atas masukan dan inspirasi buat Dina Novita Siregar. Baiklah, untuk meringkas kegiatan saya persilakan kepada Pak Ali. Oke, terima kasih kepada Ibu Cinden dan Ibu ya. Kepada teman-teman yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Cindenya yang telah meluangkan waktunya untuk hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.